Samba adalah putra Sri Krishna dan istrinya Jambawati. Dia dikutuk berkali-kali karena ketidaksabarannya. Salah satu kutukan ini akhirnya menyebabkan kehancuran total dari dinasti Yadawa. Keluarga. Ayah Krishna, Ibu Jambawati, Saudara Sumitra, Purujit, Shatajit, Sahasrajit, Vijaya, Citraketu, Vasuman, Dravida dan Kratu. Istri Lakshmana dan Gunavati. Kelahiran Samba. Kisah ini diceritakan dalam Devi Bhagavata Purana, Skanda 4. Dikisahkan semua istri Krishna lainnya telah melahirkan banyak anak, tetapi Jambawati masih belum melahirkan seorang anak pun. Dia mendekati Krishna dan memintanya untuk memberinya seorang putra seperti Pradyumna. Krishna pergi ke pertapaan Resi Upamanyu dan atas nasihatnya, mulai melakukan penebusan dosa untuk menyenangkan Dewa Siwa. Dia melakukan penebusan dosa dalam berbagai keadaan selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, Siwa senang dan muncul di hadapan Krishna dalam bentuk Ardhanariswara, setengah laki-laki setengah perempuan. Krishna meminta seorang putra dari Jambawati kepada Siwa, dan anugerah itu diberikan. Tak lama kemudian, seorang putra lahir dari Jambawati. Karena bentuk Ardhanariswara Siwa juga disebut Samba, putra Jambawati diberi nama Samba. Kemudian, Jambawati melahirkan anak laki-laki lain, Sumitra, Purujit, Shatajit, Sahasrajit, Vijaya, Citraketu, Vasuman, Dravida, dan Kratu. Sejak kecil Balarama melatih Samba dalam menggunakan senjata. Samba di Indraprastha. Kisah ini diceritakan dalam Mahabharata, Sabha Parwa. Ketika Samba sudah cukup besar, Krishna mengirimnya ke Indraprastha untuk tinggal bersama Pandawa. Samba dan pangeran Yadawa lainnya seperti Satyaki belajar memanah dari Arjuna. Samba menjadi petarung yang tangguh. Segera Samba menjadi bagian dari istana Yudhistira dan pemerintahannya. Samba berpartisipasi dalam upacara Yudhistira Rajasuya Yajna dan pernikahan Abhimanyu. Samba melahirkan Mausala, gada besi. Kisah ini diceritakan dalam Mahabharata, Mausala Parwa dan Wisnu Purana, buku 5. Suatu ketika, para resi Vishwamitra, Asita, Kanva, Durvasa, Berigu, Angiras, Kasyapa, Vamadeva, Atri, Vashista, Narada, dan lainnya mengunjungi Krishna di Dwaraka. Setelah itu, mereka pergi ke tempat suci bernama Pindraka. Di Pindraka, pangeran muda dari dinasti Yadava memutuskan untuk membuat lelucon. Mereka menyuruh Samba berpakaian seperti wanita hamil dan mendekati para Brahmana. Para pangeran mendekati para Brahmana dan berkata, "Oh Resi, wanita hamil ini adalah istri Babhru dan akan melahirkan. Karena Anda adalah orang bijak dan Brahmana yang hebat, dia ingin bertanya kepada Anda apakah anaknya laki-laki atau perempuan." Samba yang berpakaian seperti wanita mendekati para Brahmana dengan pangeran lainnya. Samba mengenakan sari, para pangeran menertawakan para Brahmana yang marah. Narada sangat marah. Dia memelototi para pangeran dan mengutuk mereka, berkata, "Bodoh. Dia akan melahirkan Mausala yang akan menghancurkan seluruh dinasti Yadawa." Para pangeran ketakutan. Mereka melihat perut Samba dan menemukan Mausala atau gada besi di perutnya. Segera gada besi keluar dari Samba. Para pangeran dengan sedih kembali ke Dwaraka dan menunjukkan kepada Raja Ugrasena gada besi tersebut. Raja Ugrasena memerintahkan gada besi tersebut dijadikan serbuk dan dibuang ke laut. Tetapi salah satu bagian terbesar dari gada besi itu berbentuk seperti mata anak panah tidak dapat dihancurkan, jadi sisa potongan itu juga dibuang begitu saja ke laut. Dikutuk oleh ayahnya sendiri. Kisah ini diceritakan di Samba Purana, salah satu dari 18 Upapuranas, bagian tentang Samba dan istri Krishna ada di Padma Purana, Shastikanda. Suatu ketika, para istri termuda Krishna sedang mandi di kolam. Samba mendekat dan mereka tertarik pada ketampanannya. Samba dan para istri Krishna berdampingan di kolam. Ketika Krishna mengetahui tentang apa yang telah terjadi, dia sangat marah. Krishna mengutuk Samba dengan penyakit kusta. Krishna kemudian berpaling kepada para istri mudanya dan mengutuk bahwa mereka akan diculik oleh penjahat.
Para istri Krishna sangat tertekan, jadi Krishna berkata bahwa setelah mereka diculik dan dinikmati oleh para penjahat selama bertahun-tahun, Resi Dalbhya akan mengajari mereka Brata yang akan membebaskan mereka. Para istri ini adalah 18.100 istri yang diselamatkan dari Raja Narakasura. Sementara itu, Samba yang tidak dapat menghadapi penyakit kustanya, pergi ke Resi Kataka untuk meminta bantuan. Kataka menasihatinya untuk melakukan penebusan dosa dan menyenangkan Surya, Dewa Matahari. Lalu Samba pergi ke tepi sungai Chandrabaga di Mitravana. Dia membangun sebuah kuil Surya dan kemudian melakukan 12 tahun penebusan dosa yang sulit untuk menyenangkan Surya. Akhirnya Surya memberinya darshan dan menyuruhnya mandi di sungai. Samba melakukan sesuai petunjuk dan penyakit kustanya sembuh. Konon kuil Multansan dan Konarksan dibangun oleh Samba setelah kejadian ini. Kekalahan Vajranabha. Kisah ini diceritakan di Harivamsa, Wisnu Parwa. Vajranabha adalah iblis Asura yang menyenangkan Brahma dan mencapai menerima banyak anugerah. Ketika datang ke surga dan meminta tahta Indra, Indra tidak tahu harus berbuat apa. Dia mendekati Krishna dan Krishna berkata bahwa dia akan membantu ketika saatnya tiba. Indra kemudian menyuruh angsa-angsa untuk pergi memberitahu Prabhavati, putri Vajranabha, tentang Pradyumna yang tampan dan memberitahu Pradyumna tentang Prabhavati yang cantik. Para angsa mematuhi perintahnya. Pradyumna, Krishna, Samba, Balarama, dan lainnya pergi ke Vajranabhapura. Mereka menampilkan 4 drama luar biasa dan menyenangkan semua orang di kota, termasuk Vajranabha. Malam harinya, Pradyumna bertemu dengan Prabhavati dan mereka bermalam bersama. Ketika sepupu Prabhavati, Chandravati dan Gunavati mendengar tentang pertemuan rahasia tersebut, mereka meminta Prabhavati untuk mencarikan mereka suami di antara rombongan Yadawa. Prabhavati memperkenalkan mereka pada Balarama dan Samba. Pradyumna kemudian memulai perang dengan Vajranabha dan membunuhnya. Pradyumna, Samba, dan Balarama membawa ketiga bersaudara itu ke Dwarka. Pradyumna menikahi Prabhavati, Balarama menikahi Chandravati, dan Samba menikahi Gunavati. Samba menculik Lakshmana putri Duryodhana. Duryodhana mengadakan swayamvara untuk putrinya Lakshmana. Dia mengundang banyak raja, tetapi tidak mengundang Pandawa atau Yadawa. Putra Krishna, Samba, selalu ingin menikahi Lakshmana. Dia masuk ke arena swayamvara dan menculik Lakshmana. Para kuru sangat marah dan mulai mengejarnya. Saat Korawa mendekat, Lakshmana memohon agar Samba tidak melukai kerabatnya, sehingga Samba tidak bisa menggunakan kekerasan. Akhirnya, karena Duryodhana, Bhishma, dan lainnya merebut Samba. Mereka membawa Samba dan Lakshmana kembali ke Hastinapura dan Samba kemudian dipenjara oleh Duryodhana. Ketika para Yadawa mendengar tentang apa yang terjadi, mereka sangat marah dan memutuskan untuk menyerang Hastinapura. Namun, Balarama mengatakan akan pergi sendiri dan membawa kembali Samba. Balarama pergi ke Hastinapura, di mana dia diterima dengan ramah. Dia kemudian berkata, Raja Ugrasena berkeras agar Anda membebaskan Samba. Para kuru terkejut dan menolak untuk melepaskannya. Mata Balarama memerah karena marah. Dia dengan marah menghantam tanah dengan bajaknya. Balarama mulai menghancurkan Hastinapura dengan bajaknya. Kurus yang ketakutan menyerahkan Samba dan Lakshmana di depan Balarama dan menenangkannya. Balarama membawa Samba dan Lakshmana kembali ke Dwaraka dan mereka menikah di hadapan Krishna dan Jambavati. Pernikahan Samba dan Lakshmana ternyata berjalan bahagia. Kehancuran para Yadawa. Kisah ini diceritakan dalam Mahabharata, Mausala Parwa dan Wisnu Purana buku 5. Ingat Mausala atau gada besi yang telah dihancurkan dan dilemparkan ke laut. Potongan gada besi dibawa ke pantai di tepi laut, di mana mereka berubah menjadi tanaman eureka yang berdaun tajam. Paku besi yang tidak bisa dipatahkan ditelan ikan. Ikan ini dibunuh oleh nelayan dan menjual ikan tersebut kepada Jara sang pemburu yang memasang paku besi di ujung anak panahnya. Setelah perang Mahabharata, Gandhari mengutuk para Yadawa bahwa mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Kutukan Gandhari mulai menjadi kenyataan saat pertanda buruk dimulai. Di seluruh kota Yadawa, pertanda buruk mulai terlihat. Para Yadawa menjadi begitu berdosa. Sri Krishna, yang mengetahui bahwa sudah waktunya kutukan Gandhari menjadi kenyataan, mengadakan pertemuan Yadawa di istana kerajaan Sudharma.
Dia menyuruh seluruh Yadawa untuk pergi ke Prabhasaksetra untuk menyucikan diri. Setelah upacara pemurnian, para Yadawa mulai minum alkohol. Satyaki yang mabuk mulai mengkritik Kritavarma, dan segera, semua Yadawa mulai berkelahi satu sama lain. Mereka menggunakan rumput eureka yang tumbuh dari serbuk gada besi untuk saling membunuh. Di tengah pertempuran, Samba juga ikut terbunuh. Setelah pembantaian, hanya Kresna dan Balarama dan yang tersisa. Balarama sangat sedih dan jiwanya meninggalkan tubuh fananya. Krishna mengirim utusan ke Arjuna. Dia tahu bahwa Dwaraka akan tenggelam dalam 7 hari, jadi dia ingin Arjuna menyelamatkan wanita Yadawa. Krishna kemudian duduk di bawah pohon dan mulai bermeditasi. Saat itu, Jara sang pemburu mendekati lokasi tersebut. Dia salah mengira kaki Krishna sebagai rusa dan menembaknya dengan panah berujung besi yang sama dengan gada yang berasal dari perut Samba. Jara kemudian bertobat dan memohon maaf atas perbuatannya, tetapi Krishna menghiburnya dan berkata bahwa ini semua akan terjadi. Krishna kemudian pergi dari tubuh Fana dan kembali ke Vaikunta. Kesimpulan dari cerita Samba. Dengan demikian, tindakan bodoh dan nakal Samba secara tidak sengaja mengakhiri dinasti Yadawa. Samba adalah masalah bagi dinasti Yadawa sepanjang hidupnya. Dari penculikan Lakshmana hingga penghinaan para resi, dia menyebabkan banyak masalah, meskipun dia adalah seorang pejuang yang sangat terhormat. Tapi semua ini memang dimaksudkan memang harus terjadi. Samba hanyalah alat Krishna dalam tujuannya mengakhiri dinasti Yadawa.